Saya kalau sekarang saya aktif di Asosiasi Governance, Risk dan Compliance, di situ sebagai ketua bidang komunikasi, dan selain itu saya aktif untuk memberikan training termasuk sebagai konsultan dan asesor. Ya, itulah. Jadi kita mendatangkan praktisi yang sudah sangat mengerti tentang bidang manajemen risiko, supaya adik-adik sekalian bisa lebih memahami tentang manajemen risiko perusahaan. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Surjo. Silakan, Pak. Oke Bu, bentar ya saya share screen. Baik, teman-teman semua, sebagaimana tadi Ibu Sumani dan juga Ibu Yunia telah sampaikan, hari ini saya akan menemani teman-teman mahasiswa semua untuk sesi manajemen risiko. Dan ini adalah minggu pertama dari total 4 minggu rencana teman-teman mahasiswa didamping oleh saya. Dan hari ini temanya seperti tadi juga Ibu Sumani sampaikan, hari ini adalah Key Performance Indicator dan Key Risk Indicator. Tadi Bu Sumani sempat singgung mengenai Key Compliance Indicator. Nanti akan saya singgung sebentar mengenai Compliance Indicator. Dan kalau secara khusus nanti itu akan disampaikan pada beberapa pertemuan berikutnya. Dan seperti biasa, bila mana nanti teman-teman ada pertanyaan, teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, silakan raise hand atau tulis di chat box, itu silakan. Dan kalau ternyata saya terlalu asik ngomong atau terlalu asik melihat materi presentasi, teman-teman silahkan ingatkan saya untuk memperhatikan pertanyaan dan uh, menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, kita tunggu sebentar. Hmm, 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 hmm. Oke, kita mulai. Key Performance Indicator dan Key Risk Indicator. Oke, teman-teman. Jadi pertama kali, eh, teman-teman, karena ini merupakan sebuah lanjutan rangkaian dari mata kuliah Risk Management di sesi-sesi sebelumnya yang telah disampaikan oleh pengajar atau dosen sebelumnya, itu telah menyampaikan mengenai risk management termasuk tentang ISO 31000. Jadi saya harap teman-teman juga tetap ingat mengenai materi-materi tersebut. Dan kalau teman-teman ingat, di dalam ISO 31000, risiko itu sangat erat kaitannya dengan tercapainya sasaran. Jadi risiko itu adalah efek dari ketidak tercapainya sebuah tidak tercapainya sebuah sasaran. Nah, kalau kita lihat sasaran, sasaran itu adalah merupakan parameter kuantitatif Anda telah menunjukkan objektif. Jadi teman-teman kalau ingat, bila mana teman-teman itu punya tujuan, tujuan itu misalnya ingin lulus kuliah, ya, atau misalnya ingin pintar, atau ingin badan sehat, gitu ya, atau ingin memenangkan perlombaan, atau ingin memenangkan uh, uh, perlombaan atau sayembara atau kejuaraan, atau misalnya teman-teman itu ingin apa punya pasangan hidup gitu ya. Itu semua adalah tujuan. Tapi tujuan itu biasanya
akan ditemani dengan yang namanya sasaran. Sasaran itu kalau bahasa Inggrisnya itu adalah target. Ya, jadi target ataupun sasaran itu adalah sesuatu yang sama. Nah, kalau sasaran, kalau kita lihat di layar tengah ada 4 butir yang menjelaskan lebih rinci mengenai sasaran. Jadi yang pertama, sasaran itu merupakan perwujudan konkret atas tercapainya tujuan. Yang dimaksud dengan perwujudan konkret itu artinya adalah sebuah ukuran yang bisa mengatakan bahwa teman-teman itu telah mencapai tujuan. Misalnya tadi, teman-teman misalnya ingin berbadan sehat, gitu ya. Badan sehat itu parameternya apa, gitu ya. Badan sehat, kapan kita bisa dikatakan badan sehat? Apakah ketika tubuh kita tinggi, atau misalnya tubuh kita gemuk, atau tubuh kita berotot, gitu ya. Nah, jadi sasaran itu eh, membuat tujuan kita itu menjadi lebih konkret. Misalnya tekanan darah misalnya 120/80, ya itu kan normal. Atau misalnya body mass index, ya BMI itu biasanya. Atau misalnya sasaran yang konkret, misalnya berat badan yang kita inginkan dalam waktu berapa tahun atau berapa bulan berat badan itu turun rata-rata misalnya 1 kilogram per bulan sampai dengan angka tertentu yang kita inginkan. Nah, jadi teman-teman yang namanya sasaran itu, kenapa disebut perwujudan konkret? Karena sasaran itu harus ada angkanya, angka yang konkret, ya, angka itu. Jadi nggak bisa kita bilang badan sehat, tujuan kita badan sehat gitu ya. Sementara kita udah melakukan segala macam, tapi kita nggak pernah tahu kapan sih sebenarnya badan kita itu dibilang sehat. Ya, jadi ingat teman-teman, nomor satu itu adalah harus konkret. Nomor dua, organisasi perlu mengukur tercapainya kinerja berdasarkan persyaratan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, di sini artinya teman-teman kalau nanti sudah bekerja atau teman-teman membuka sebuah usaha kecil atau bahkan teman-teman saat ini misalnya aktif di organisasi kemahasiswaan, kita mengenal yang namanya pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan kalau teman-teman baca textbook, istilahnya itu adalah stakeholders. Pemangku kepentingan itu bisa siapapun. Secara umum, pemangku kepentingan itu bisa diartikan pihak-pihak yang berkepentingan dengan diri kita, dengan organisasi kita, dengan perusahaan kita, berkepentingan dengan produk kita yang kita jual ya, entah barang atau jasa. Dan pemangku kepentingan itu bisa pihak eksternal, bisa pihak internal. Ya, internal itu artinya ya kalau kita punya perusahaan, ya artinya karyawan kita. Kalau misalnya teman-teman itu sebagai seorang ketua gitu ya, misalnya ketua mahasiswa gitu misalnya gitu ya, pemangku kepentingan internal itu adalah teman-teman kalian yang berada di dalam organisasi kemahasiswaan itu. Ya ada kan kalau kalian ketua, kalian kan punya wakil ketua, ada sekretaris, ada ketua bidang dan lain-lain di dalamnya. Nah itu adalah pemangku kepentingan, hanya saja mereka internal. Ada juga yang namanya pemangku kepentingan eksternal. Eksternal itu artinya mereka yang berada di luar organisasi kita. Ya, kalau misalnya teman-teman itu adalah organisasi kemahasiswaan, yang dimaksud dengan eksternal itu siapa? Ya, pihak rektorat, pihak prodi, ya, terus sampai ke bahkan ke fakultas lain, ya, fakultas lain, jurusan lain itu semuanya adalah eksternal. Nah, jadi teman-teman itu ketika mau membuat sebuah sasaran, teman-teman harus cari tahu dulu eh, keinginan termasuk kebutuhan dari pemangku kepentingan tersebut. Mereka itu maunya apa? Atau apa yang mereka syaratkan? Jadi misalnya katakanlah gitu ya, teman-teman katakanlah sebagai mahasiswa, katakanlah teman-teman sebagai mahasiswa, pihak eksternal teman-teman itu kan adalah pihak dosen, kemudian pihak administrasi
kampus, pihak rektorat itu adalah eksternal. Kemudian teman-teman sebagai pemangku kepentingan, teman-teman kan pengen dong mendapatkan eh, pengajaran dari pihak kampus yang berkualitas. Tapi kan berkualitas itu masih abstrak. Tepatnya apa berkualitas itu? Nah, berkualitas itu bisa macam-macam. Jadi misalnya pengajarnya itu memang orang yang kompeten, ahli di bidangnya gitu ya. Atau misalnya setiap kelas pengajarnya itu hadir on time. Kalau misalnya pengajar itu tidak hadir on time, dia memberikan alasan. Atau misalnya ekspektasi dari teman-teman sebagai pemangku kepentingan, eh, misalnya mendapatkan penilaian atas ujian gitu misalnya, mendapatkan penilaian dari hasil ujian itu dengan nilai yang profesional dan transparan. Ya, itu adalah contoh ya. Tunggu sebentar. Nah, kemudian kembali lagi pemangku kepentingan. Jadi teman-teman itu ketika membuat sebuah sasaran, sebuah target itu nggak bisa menetapkan sendiri. Ya, misalnya gini. Oh, saya pengen hasil ujian hari ini ujian. Saya pengen hasil ujian itu keluar nanti sore ya. Selamat-lambatnya besok pagi gitu. Ya teman-teman nggak bisa. Teman-teman kan harus koordinasi dulu gitu ya. Atau misalnya kayak dosen atau pengajar gitu ya. Dosen atau pengajar misalnya, saya datang ke kampus untuk ngajar, suka-suka saya lah gitu ya, mau datangnya jam berapa, atau misalnya saya mau pakai pakaian apa gitu ya, terserah saya gitu ya, dosen. Ya sebagai dosen yang nggak bisa, dosen kan harus tahu pemangku kepentingannya dia, pemangku kepentingan dosen itu misalnya mulai dari mahasiswa atau pihak kampus, seorang dosen harus tahu eh, persyaratan dan kebutuhannya mahasiswa dan pihak kampus itu seperti apa. Pihak kampus itu pengennya dosen tuh hadir on time. Kalaupun telat, ya telat itu maksimal 3 menit lah, gitu ya, atau 5 menit. Kalau berhalangan segera kasih tahu, gitu ya. Kemudian kalau hadir, misalnya apa pakaiannya rapi, misalnya kemeja, gitu ya, atau batik gitu misalnya, gitu ya. Ya jangan datang suka-suka gitu ya, pakai kaos lah, pakai kaos polo, pakai t-shirt gambarnya apa, entah gambarnya anak band gitu ya, atau apa kayak kartun kayak gitu ya, nah itu kan nggak bener lah ya. Kemudian nomor tiga, sasaran nomor tiga itu adalah termasuk komitmen atas kesepakatan dengan pemegang saham dalam sebuah periode waktu tertentu. Ya, jadi teman-teman, kalau yang namanya sebuah perusahaan, perseroan terbatas, ketika menetapkan sebuah sasaran yang mau dicapai di setiap tahun, itu harus disepakati dulu dengan pemegang sahamnya. Nggak bisa bilang bahwa, oh saya tahun depan pengen jualan mobil listrik 100 aja ya. Tapi pemegang saham nggak mau. Pemegang saham, ya kok 100 sih? Pemegang saham pengennya 1.000 dalam 1 tahun. Kalau cuma 100 mah ngapain gitu ya. Nah, jadi itu adalah contoh kalau yang namanya pihak perusahaan itu nggak bisa membuat sebuah target, membuat sebuah sasaran seorang diri. Dia sasaran yang dimaksud itu harus disetujui dan disepakati dengan pemegang saham. Dan sudah juga disepakati target itu mau dicapai dalam waktu berapa lama. Misalnya kita dilayar, misalnya 1.000 mobil listrik dalam waktu berapa lama? 1 bulan kah? 3 bulan kah? 1 tahun kah? Atau berapa lama kah? Ya, harus disepakati. Dan kesepakatan itu ada ininya, ada evidence-nya, ada bukti, ada dokumen, ditandatangani ya. Jadi nggak cuman katanya-katanya atau kesepakatan di balik layar tuh nggak ada ya. Kemudian nomor 4, metodologi pengukurannya, data dan informasi, siapa subjek yang dievaluasi, person in charge-nya siapa,
kapan periode pengukuran, media pelaporannya apa, siapa yang menerima laporan, laporan itu isinya apa saja, bahkan laporan itu bentuknya apa, ya medianya ya, apakah itu media kertas, medianya media PowerPoint, soft copy atau berupa presentasi itu dari sejak awal udah harus ditentukan, ya ditentukan itu macam-macam, ya ditentukan itu entah memang si pemegang sahamnya yang menentukan atau memang itu sudah diatur di dalam aturan main di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman itu mau membuat sasaran, sasaran itu minimal 4 butir yang ada di layar. 4 butir yang di layar itu adalah 4 butir yang harus diingat. Ya, sebenarnya masih lebih banyak sih, tapi paling enggak 4 ini dulu deh. Ya. Nah, kemudian apa yang ada di layar itu kemudian menceritakan apa hubungannya visi dengan key performance indicator dan juga dengan key risk indicator. Ya, jadi teman-teman tuh mesti ingat bahwa setiap organisasi itu punya yang namanya visi. Ya, bahkan Universitas Atma Jaya saja punya visi. Ya, perusahaan tempat saya bekerja misalnya itu punya visi. Kemudian yang namanya universitas, mau Atma Jaya kek, mau Trisakti kek, mau BINUS, mau Universitas Indonesia, mau ITB, Gajah Mada, semuanya lah gitu ya. Itu semua punya visi. Nggak ada ya organisasi yang nggak punya visi. Dan artinya visi itu adalah sesuatu mimpi, cita-cita yang ingin dicapai. Entah dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, ya terserah. Ya. Jadi arah organisasi itu bergerak ke arah sana. Nah kemudian dalam rangka perjalanannya, perusahaan itu membuat yang namanya Key Performance Indicator dengan Key Risk Indicator. Hubungannya dengan visi, ini adalah sebagai yang ada di layar. Ya. Eh, oh harusnya ada animasinya. Sorry, animasinya mati. Ya, oke saya ceritakan saja. Jadi sebelah kiri teman-teman ada tulisan visi misi, dan visi misi itu karena sifatnya lama, 25 tahun, 20 tahun, diturunkan menjadi RJPP, Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Kemudian rencana jangka panjang perusahaan biasanya 25 tahun, ya, atau 20 tahun, terserah, ya. Kemudian rencana jangka panjang perusahaan itu dipecah-pecah, di breakdown menjadi rencana jangka menengah, RJMP itu rencana jangka menengah perusahaan. Ada yang RJM menengah 1, 2, 3, setengah 1 atau 2 atau 3 itu biasanya itu isinya 5 tahun. Biasanya ya 5 tahun. Dan dari 5 tahun itu kemudian dibuatkan anggaran tahunan, ya budgeting tahunan. Ada yang mengatakan rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP, ada yang mengatakannya tuh RKA saja, ya rencana kerja anggaran. Katakanlah 2025, kemudian ada 2026 dan seterusnya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman itu sudah membuat rencana kerja anggaran, teman-teman membuat tujuan strategis. Tujuan strategis itu isinya itu adalah strategi yang dibuat untuk menerjemahkan atau untuk mengelaborasi rencana-rencana yang ingin dicapai di setiap tahun. Ya, itu bisa banyak, teman-teman. Kalau digambar sih rencana tujuan strategis hanya ada 3, ya tujuan strategis. Namun dalam kenyataannya ketika teman-teman nanti udah kerja atau bahkan punya usaha sendiri, tujuan strategis itu bisa lebih dari 1, ya bisa 3, bisa 5, gitu. Nah kemudian di setiap uh, tujuan strategis teman-teman membuat target,
Dan ketika teman-teman membuat target, teman-teman itu bikin KPI. Kalau di layar, KPI itu menjadi KPI 1A sama KRI 1A. Nah, kalau kita lihat di layar, eh, di setiap tahapan tadi, mulai dari visi misi, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana tahunan ya, rencana kerja dan anggaran tahunan, tujuan strategis, teman-teman itu semuanya itu punya risiko. Risiko itu negatif ya. Risiko itu bisa membuat tujuan itu nggak tercapai. Tapi yang namanya risiko itu juga bisa sifatnya positif, yaitu memberikan peluang. Nah, kalau teman-teman ingat, di dalam ISO 31000 itu mengatakan bahwa risiko itu adalah efek dari ketidakpastian terhadap sasaran. Nah, jadi teman-teman jangan lupa bahwa yang namanya risiko dan peluang itu selalu ada di setiap tahapan. Oke, itu misalkan. Nah, oke. Jadi yang namanya, tadi kan di bagian awal, saya ulangi, di bagian sini nih, ya, kan sasaran merupakan perwujudan yang konkret atas tercapainya tujuan. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi hasil pencapaian sasaran itu menjadi sinyal atau pertanda Anda atau perusahaan tempat kalian bekerja itu sukses atau gagal dalam mewujudkan visi misi. Sasaran itu kalau misalnya sasaran tercapai, artinya menjadi tanda sukses. Visi tercapai, termasuk target tercapai. Tapi kalau misalnya ternyata sasaran nggak tercapai, ya artinya kan teman-teman gagal dalam mewujudkan visi. Jadi ya itu aja, sederhana aja. Jadi ketika teman-teman itu telah menetapkan sasaran atau target, ya ketika tercapai artinya teman-teman sukses mewujudkan visi misi. Kalau misalnya nggak tercapai, maka teman-teman gagal ya dalam mewujudkan visi dan misi. Nah sekarang di antara key performance indicator, key risk indicator dengan manajemen risiko itu apa hubungan di antara mereka? Nah kita lihat lagi, kembali lagi kepada definisi ISO 31000. Dan ini selama 4 pertemuan ke depan, slide ini akan berulang-ulang biar teman-teman itu hafal. Ya. Yang namanya risiko itu adalah efek dari ketidakpastian kepada sasaran. Nah, jadi teman-teman, risiko itu selalu temannya, pasangannya itu adalah sasaran. Kalau nggak ada sasaran, teman-teman nggak punya risiko. Dan kalau sampai teman-teman punya risiko, artinya teman-teman tuh punya sasaran. Nah, setiap sasaran itu selalu ada kemungkinan kalau sasaran itu nggak tercapai. Ada ketidakpastian sasaran itu tidak tercapai. Dan kemungkinan tidak tercapai itu yang kita sebut dengan nama efek. Karena itu makanya efek itu bisa dimaknai, bisa diartikan, efek itu bisa positif, efek itu bisa negatif. Nah, apa yang ada di layar ini memberikan gambaran kalau teman-teman hari ini itu kondisinya berada di warna biru sebelah kiri. Kemudian teman-teman itu ingin mewujudkan sasaran masa depan, yaitu yang warna abu-abu di paling kanan. Nah, dalam perjalanannya teman-teman itu punya proses bisnis, entah itu kebijakan, entah itu prosedur, punya struktur organisasi, punya sumber daya manusia, teknologi, dan lain-lain, termasuk dana. Dan dari kondisi saat ini menuju sasaran masa depan, teman-teman itu uh, punya ketidakpastian, yaitu garis putus-putus itu, ya garis elips putus-putus, di mana uh, teman-teman kalau ketidakpastiannya negatif, maka artinya itu adalah risiko. Kalau ketidakpastian yang itu positif,
maka ketidakpastian itu adalah peluang. Nah, bila mana dia itu ternyata negatif, maka teman-teman tuh harus identifikasi, harus cari tahu, hmm, risiko apa sih yang bisa menghalangi atau menggagalkan kita dalam mencapai sasaran. Dan apapun itu yang kita bilang sebagai risiko, maka risiko itu harus kita ukur. Kita ukur itu mulai dari kemungkinan terjadi, ya, probability, sampai besarnya dampak. Sedangkan kalau kita bicara peluang, peluang juga sama. Ya, peluang kadang kala ada, tapi nggak selalu ada. Ya, dan peluang itu tetap aja harus kita identifikasi juga. Ada nggak sih sebenarnya peluang? Karena kalau misalnya ada, ya kan kita ketika kita itu mengelola risiko itu kan tidak murah, teman-teman. Sebuah risiko itu kalau mau kita kelola, misalnya kemungkinan terjadinya mau kita tekan atau mau kita tahan, dan besarnya dampak mau kita kurangi, kemungkinan besar kita itu akan mengeluarkan uang. Kalau bukan uang, kita kemungkinan akan mengeluarkan waktu dan keringat, ya, minimal itu, ya. Dan kalau misalnya teman-teman udah merasa bahwa kita udah repot-repot mengeluarkan biaya, mengeluarkan dana, udah capek gitu ya untuk mengelola risiko, ya pastinya pengen dong ada manfaatnya. Masa iya eh, udah repot-repot mahal-mahal ngurusi risiko tapi tidak mendapatkan peluang, tidak mendapatkan manfaat. Nah, jadi teman-teman, bila mana itu terjadi, maka teman-teman itu setelah identifikasi ya, setelah itu maka teman-teman harus ukur. Ukur yang dimaksud itu adalah teman-teman bikin key performance indicator. Ya, teman-teman bikin key performance indicator, maknanya itu adalah sebagai early warning system atau pemberi tanda bahwa peluang yang diinginkan atau peluang yang dikejar itu tercapai, terwujud. Ya, karena kalau nggak dibuatkan KPI, teman-teman itu tidak bisa tahu peluang yang kita kejar atau manfaat yang kita kejar tadi itu sebenarnya tercapai apa enggak sih? Teman-teman nggak tahu. Oke, jadi kita pindah ke slide berikutnya. Jadi ini sekedar mengingatkan. Jadi untuk yang pertama, organisasi atau perusahaan atau organisasi kemahasiswaan atau rektorat gitu misalnya, selalu membutuhkan yang namanya tools untuk bisa memantau perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tools tersebut disebut KPI. Tools tersebut tuh gunanya untuk bisa memantau perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Jadi saya terpaksa ulangi, karena kalau teman-teman itu tidak punya tools, atau tidak merancang sebuah tools, teman-teman tuh tidak akan tahu. Tidak akan pernah tahu. Gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan dan sasaran tuh tercapai apa enggak sih? Contoh paling gampang deh, gitu ya. Kalau misalnya di semester ini, teman-teman itu pengen mendapatkan indeks prestasi sebesar 4 misalnya. Ya, atau mungkin 4 ketinggian gitu ya. 4 ketinggian 3,8 deh ya. 3,8. Nah, kemudian teman-teman gimana caranya bisa tahu bahwa teman-teman itu punya sasaran indeks prestasi sebesar 3,8 itu tercapai? Tools yang dimaksud kan itu adalah nilai setiap mata kuliah di setiap semester setelah ujian akhir. Nah, itu sebenarnya toolsnya. Tools. Jadi ketika teman-teman itu mendapatkan nilai untuk masing-masing mata kuliah, baik itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau ada tugas-tugas yang lain, itulah tools yang dimaksud. Karena kalau nggak ada tools itu, teman-teman
teman-teman nggak pernah tahu ada nilai ujian tengah semester atau ujian akhir semester, teman-teman nggak akan pernah tahu target indeks prestasi 3,8 itu tercapai apa enggak. Ya. Kemudian reminder yang kedua, kalau teman-teman itu punya tujuan dengan sasaran, maka selalu akan ada yang namanya risiko dengan peluang yang menyertai. Nggak mungkin enggak, teman-teman. Selalu ada. Ya. Jadi teman-teman jangan pernah khawatir, ya. Yang namanya risiko sama peluang itu selalu ada. Ya, nggak mungkin enggak. Kemudian, bila menggagalkan, bisa juga, bisa menggagalkan, artinya risiko negatif, dan bisa juga mendorongnya lebih jauh sehingga memberi peluang, yaitu risiko positif. Kemudian nomor tiga, organisasi juga memerlukan tools untuk bisa memantau tanda munculnya ketidakpastian yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran tersebut. Tools tersebut itu disebut dengan key risk indicator. Nah, jadi teman-teman kalau di nomor satu tadi, teman-teman itu punya tools untuk bisa memantau perkembangan apakah tujuan dan sasaran tercapai. Positif ya, itu yang kita sebut dengan key performance indicator. Namun, kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, yaitu negatif, teman-teman juga perlu punya tools yang bisa memantau sebenarnya risiko yang kita khawatirkan itu terjadi apa enggak sih? Nah, kita bikin key risk indicator yang berarti kalau sampai key risk indicator itu telah mendekati kekhawatiran kita, bentar ya teman-teman, saya matikan video dulu karena rupanya internet di tempat saya nggak stabil. Bentar. Oke, sorry ya teman-teman, gambar saya matikan dulu karena sinyal di tempat saya nggak bagus. Saya ulangi lagi tadi, teman-teman perlu punya tools untuk bisa memantau bila mana ternyata risiko itu akan terjadi. Teman-teman membuat key-risk indikator. Indikator yang memberi tanda bahwa risiko itu akan muncul atau akan terjadi. Sejauh ini oke ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, jangan segan-segan. Nah sekarang, saya ingin memperkenalkan mengenai KPI, Key Performance Indicator, dan juga Key Risk Indicator dalam kerangka Principal Performance. Nah, kalau tadi kita membahas dalam perspektif ISO 31000, ya ISO, kalau yang sekarang itu kita melihatnya dalam OSEC, ya. Nah, teman-teman kalau lihat di OSEC, OSEC itu membuat sebuah ilmu yang namanya principal performance, kinerja berprinsip. Ya, jadi artinya tunggu sebentar. Tunggu sebentar. OSEC itu membuat yang namanya kinerja berprinsip. Apa yang ada di layar itu memberikan gambaran bahwa teman-teman itu akan atau ingin mencapai apa yang teman-teman inginkan, yaitu yang berwarna biru, ya, objektif, tujuan ataupun sasaran, ya, teman-teman itu ingin
mencapai objektif. Dan dalam rangka melakukannya, teman-teman itu menggunakan bisnis model. Bisnis model sama seperti gambar saya sebelumnya tadi. Bisnis model itu isinya ya tenaga kerja, pendanaan, teknologi, kemudian struktur organisasi, intellectual property, bahan material, mungkin artificial intelligence dipakai ya. Itu namanya bisnis model. Dan dalam rangka bisnis model itu mencapai apa yang ada di hmm, apa yang ada di objektif tersebut. Tunggu sebentar. Bentar ya. Hmm, Nah, oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat ada objektif berwarna biru dan kemudian teman-teman itu punya bisnis model untuk mewujudkan objektif tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi di layar, teman-teman akan menemukan atau akan berhadapan dengan yang namanya opportunities. Ya, opportunities itu entah, ini ada yang bertanya, tunggu sebentar. Ya, ini dari Keanu mau bertanya. Eh, Kasus di mana sebuah KPI menunjukkan performa tinggi, tetapi KRI di keadaan yang sama menunjukkan peningkatan risiko. Apa pendekatan yang sebaiknya dilakukan untuk menyikapi hal tersebut? Mana yang harus diprioritaskan dan bagaimana pengambilan keputusan? Oke, makasih Keanu. Ini benar, di dalam kenyataannya, itu nanti kalau Keanu dan teman-teman lain sudah uh, bekerja, gitu ya, teman-teman akan menghadapi keadaan di mana KPI terlihat uh, terlihat kemungkinan besar akan tercapai, performanya tinggi. Di satu sisi, ternyata tanda-tanda dari QRIS indikator itu menunjukkan bahwa risiko itu meningkat. Artinya, ada tanda-tanda bahwa risiko akan terjadi. Nah, kalau pertanyaannya Keanu itu adalah apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau saran saya, apa yang sebaiknya dilakukan, Keanu harus memperhatikan dua-duanya. Ya, uh, tidak mudah memang Keanu untuk memperhatikan dua-duanya. Tapi yang Keanu bisa lakukan, Keanu ini kan bekerja dalam sebuah tim. Di dalam sebuah tim itu masing-masing punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Sangat saya sarankan Keanu nanti bersama teman-teman itu bagi-bagi tugas. Dan itu pembagian tugasnya harus jelas ya, jangan ada yang ternyata tugasnya dia itu hanya bantu-bantu, gitu ya. Nggak ada tugas bantu-bantu. Ya, tugas itu harus jelas. Tugas yang satu orang atau satu pihak, tugasnya itu adalah terus mengejar target tadi dalam bentuk key performance indicator. Tim yang satu itu uh, berusaha untuk mengambil tindakan atau dia harus segera mengambil keputusan bagaimana risiko itu mau dikelola. Risiko ini kan Keanu, ketika risiko itu kamu mengatakan risiko itu tanda-tandanya positif, tanda-tandanya meningkat, itu kan artinya kemungkinan terjadinya naik dan kemungkinan dampaknya akan naik. Nah, biasanya Keanu yang akan sebuah perusahaan lakukan,
dia akan berusaha untuk mencoba mencegah risiko itu terjadi. Caranya mencegah macam-macam, ya. Kalau misalnya cara mencegahnya itu adalah misalnya dengan menambah orang atau meningkatkan kompetensi orang, maka itu yang akan dia lakukan. Kalau misalnya mencegah risiko itu terjadi, dia harus menggunakan sebuah mesin atau harus sebuah teknologi, maka teknologi atau mesin itu yang akan dia beli, install, dan dijalankan. Kalau misalnya untuk menekan terjadinya risiko tersebut, maka misalnya pekerjaan dengan risikonya itu harus dia alihkan, dia pindahkan kepada orang lain, ya kita transfer ke orang lain, maka dia akan lakukan itu. Dan banyak lagi, ya, uh, Keanu dalam prakteknya. Jadi sangat saya sarankan dua-duanya itu dilakukan bersamaan. Ya, saya sangat tidak rekomen kalau misalnya Keanu atau siapapun nanti ternyata memilih untuk fokus pada salah satu. Ya, satu aja yang diperhatikan. Ya, misalnya risikonya aja deh yang diperhatiin, KPI ini jangan. Ya, itu jangan, saya nggak saran karena sangat mungkin ketika teman-teman Keanu dan teman-teman fokus pada penanganan risiko malah yang terjadi target yang telah tadi tercapai udah tanda-tanda bagus malah ternyata akan drop. Begitu pula sebaliknya, ya. Mudah-mudahan jawaban tadi cukup ya, Keanu. Teman-teman kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan. Wah, ini ada gambar tepuk tangan ini. Wah, keren. Makasih ya. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi teman-teman, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna kuning. Ya, yang hijau itu artinya peluang, yang ungu itu artinya rintangan atau risiko. Kemudian ada yang warna kuning, obligations, itu artinya compliance. Nah, ini secara khusus materi hari ini tidak menceritakan mengenai compliance, itu akan saya sampaikan saya lupa, minggu depan tanggal 11 atau tanggal 18 ya, saya lupa. Di antara dua itu. Ya, nanti kita akan bahas banyak. Nanti akan kita bahas lebih rinci tentang compliance, ya, kepatuhan. Nah, di sini saya akan berikan secara gambaran. Jadi teman-teman, tadi sebagaimana di slide sebelumnya, ketika teman-teman itu punya peluang, yaitu berwarna hijau, maka teman-teman membuat key performance indicator. Nah, ini, sorry, ada yang nanya. Jennifer, apakah terdapat mekanisme untuk menyesuaikan KPI dan KRI secara berkala seiring perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan regulasi, sehingga indikator tetap relevan dan efektif? Ya, Jennifer, ada mekanismenya. Mekanismenya itu adalah gini, yang namanya KPI, dengan KRI, Key Performance Indicator, dan Key Risk Indicator, itu dipantau secara berkala. Ya, jadi Jessica, kalau kita punya KPI atau kita punya KRI, itu nggak bisa kita diamkan begitu saja, gitu ya. Enggak, itu kita pantau. Pantaunya seberapa sering? Ada yang memantaunya itu setiap bulan, ada yang memantaunya itu setiap minggu, ada yang memantaunya itu setiap 3 bulan. Tidak ada sebuah jawaban yang baku, Jessica, mengenai seberapa sering sebuah risiko itu dipantau dan juga seberapa sering sebuah key performance itu dipantau. Hanya saja, Jessica, ada
eh, aturan main yang nggak tertulis. Tunggu sebentar. Ada aturan main tidak tertulis yang mengatakan kalau key performance indicator itu dipantau setiap bulan, ya sebulan sekali. Kemudian, sedangkan untuk key risk indicator, Jessica, uh, biasanya itu akan dievaluasi sama seperti mengevaluasi key performance indikatornya. Jadi, kalau key performance itu KPI, kalau itu dievaluasi atau dipantau, dimonitor setiap sebulan sekali, maka selambat-lambatnya key risk indikator yang berkaitan itu juga dipantau sama. Kalau KPI sebulan sekali, maka key risk indikator itu sama sebulan sekali. Kalau ternyata key performance indikator itu diukurnya setiap 2 minggu, maka yang namanya key risk indikator itu juga sama setiap 2 minggu. Jadi ya itu, Jessica, mekanismenya. Bagaimana caranya? Macam-macam. Ya, ada yang dipantaunya secara manual, dihitung di manual. Ada yang melakukan pemantauannya itu sudah dengan automatic mesin, ya, automation. Ada yang menggunakan sistem informasi, di mana mereka bisa mengumpulkan data dan kemudian mengkalkulasi sendiri. Jadi itu, Jessica, uh, jawabannya. Ya, mudah-mudahan itu memuaskan. Nah, sekarang kembali ke layar, dan teman-teman bila mana ada pertanyaan, kembali lagi silahkan ya. Nah, jadi teman-teman kalau lihat di layar, ini yang menceritakan hubungan antara key performance indicator, key risk indicator, dan nanti juga ada key compliance indicator. Ya, jadi kalau mau teman-teman lihat hubungannya, ya seperti ini. KPI hubungannya dengan performance, KRI hubungannya dengan risk, kalau KCI, Key Compliance Indicator, hubungannya dengan compliance. Jadi gitu, teman-teman. Nah, sekarang khusus mengenai KPI. Nah, KPI ini, slide ini memberikan penjelasan yang lebih banyak apa itu KPI. Jadi KPI itu adalah sebuah indikator utama dari progres menuju hasil yang diinginkan. KPI menyediakan fokus pada peningkatan strategis dan operasional, menciptakan dasar analisis untuk pengambilan keputusan, dan membantu fokus perhatian pada hal-hal yang paling penting. Nah, jadi teman-teman, untuk butir pertama, sebenarnya potongan kalimat yang paling penting itu adalah yang terakhir. Fokus pada hal-hal yang paling penting. Nah, jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman bikin KPI, tidak perlu semuanya itu dibuatkan KPI. Enggak, ya, enggak usah semuanya. Hanya teman-teman fokus pada hal-hal yang paling penting. Pilihlah target-target performance, target-target kinerja yang menurut teman-teman itu sangat penting untuk diwujudkan. Karena kalau itu tidak terwujud, maka nggak ada gunanya tuh target-target lain terwujud. 10 target yang lain terwujud, tapi satu ini enggak, padahal satu ini paling penting, ya artinya kinerja teman-teman gagal. Karena itu makanya pilihlah target yang paling penting. Kemudian butir kedua, menggunakan KPI berarti menetapkan sasaran, tingkat kinerja yang diinginkan, dan melacak perkembangan terhadap sasaran tersebut. Mengelola KPI sering berarti memperbaiki leading indicators yang kelak akan mendorong keberhasilan.
lagging indicators menunjukkan seberapa sukses organisasi dalam mencapai kinerja. Nah, jadi nanti teman-teman nanti akan sering bertemu dengan istilah leading indikator dengan lagging indikator. Sederhananya, kalau lagging itu adalah pendorong masa lalu ya atau catatan historis. Sementara kalau leading itu kita bicara mengenai sesuatu yang dikejar di masa depan. Misalnya sasaran ya atau tujuan. Hal-hal yang mau kita lihat ke depan. Sementara kalau lagging itu hal-hal yang ada di belakang kita, yaitu masa lalu. Kemudian bisa dikatakan KPI itu adalah early warning indicator atas tercapai atau gagalnya sebuah target. Ini tadi sudah kita bahas ya. Kemudian KPI itu umumnya kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Pertama, agar lebih mudah. Kemudian yang kedua, objektif. Kemudian yang ketiga, tidak ada perdebatan gitu ya. Kuantitatif misalnya kayak tadi, kalau misalnya semata-mata bilang bahwa saya ingin tubuh saya sehat, kemudian teman-teman bikin sebuah KPI yang tidak kuantitatif, itu mengatakan bahwa target saya dalam waktu 3 bulan, badan saya berat badannya turun. Ya kan turun ini nggak jelas, turunnya itu berapa? 1 kilogram kah, turun 5 kilogram kah, gitu ya. Itu kan nggak jelas. Karena itu makanya teman-teman harus bikin kuantitatif. Supaya mudah, objektif, nggak ada perdebatan. Misalnya, oh dalam waktu 3 bulan berat badan saya turun 5 kilo. Nah itu kan kuantitatif. Kemudian, yang namanya KPI kuantitatif itu harus memenuhi unsur SMART. Specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Ya, itu harus terpenuhi. Kemudian KPI itu bisa saja KPI itu kualitatif, tapi saya nggak rekomen ya. Dan sangat jarang sebuah kondisi target itu dibuat secara kualitatif. Itu jarang. Kemudian tren pencapaian KPI akan memberikan gambaran probability tercapai sasaran. Jadi misalnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya sasaran, misalnya tadi ya, sasaran saya dalam waktu 6 bulan, berat badan saya turun sebesar berapa? 10 kilogram gitu misalnya gitu ya. Atau jangan 6 bulan deh. Dalam 1 tahun berat badan saya turun 10 kilogram. Kemudian KPI akan saya ukur setiap bulan. Setiap bulan kalau 10 kilogram dibagi 12 artinya kan kira-kira 0,8 kali ya. Ya segitu deh kira-kiranya 0,8. Nah, atau 0,7 gitu ya. Nah, jadinya KPI-nya untuk setiap bulan itu sebesar tadi 0,7 misalnya. Turun 0,7 kilogram. Dikali 12 ya mendekati 10 ya. Lalu kemudian, jadi kalau misalnya di setiap bulan ternyata tren pencapaian KPI-nya itu selalu meningkat, memenuhi target gitu ya, target KPI, artinya teman-teman itu punya ini dong, punya keyakinan ya, punya confidence, punya confidence probability tercapainya KPI, tercapainya target, tercapainya sasaran itu akan tercapai. Kalau misalnya ternyata KPI-nya nggak tercapai, ya artinya kan kemungkinan sasaran tercapai itu rendah. Ya. Nah ini apa yang ada di layar ya. Ini adalah contoh KPI-nya di sebelah kanan, yang mana kemudian KPI itu dibuatkan formula yang lebih rinci. Kalau teman-teman lihat, sasarannya itu selalu ada angka kuantitatifnya. Ya. Jadi misalnya
pendapatan meningkat 20%, ya. Kemudian peningkatan order 15%, efisiensi penggunaan sumber daya 5%, ya. Itu adalah contoh bahwa kita membuat itu kuantitatif. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah key risk indicator. Nah, key risk indicator, ini saya kutip, key risk indicator adalah sebuah metrik kuantitatif yang ditentukan oleh perusahaan untuk memberikan sinyal awal tentang peningkatan exposure risiko yang mungkin menandakan pentingnya sebuah tindakan. Tadi di awal sempat ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa menanyakan mengenai kapan sih kita ini ya memberikan respon terhadap risk indikator ya. Kemudian indikator tersebut itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren yang terkait dengan peningkatan risiko dan memberikan konteks yang tepat sehingga rencana perbaikan atau penilaian risiko terkait bisa dimulai secara proaktif. Nah, tadi teman-teman udah sempat lihat, tadi teman-teman udah sempat uh, tadi ada salah seorang mahasiswa juga yang nanya gitu ya. Jadi misalnya seberapa sering kita itu perlu memperhatikan KRI atau risiko. Nah, ini juga salah satu contohnya di mana kita memperhatikan tren di masa lalu ya. Jadi tren di masa lalu dari bulan ke bulan atau dari 3 bulan ke 3 bulan itu bisa memberikan gambaran apakah risikonya ini meningkat atau enggak. Kemudian yang berikutnya, berbeda berbeda dengan key performance indicator yang merupakan early warning tercapai target, maka key risk indicator itu adalah early warning terjadinya perubahan yang bisa membuat target tidak tercapai. Nah, itu jadi teman-teman. Jadi kenapa kita itu perlu punya KPI dan juga perlu punya KRA. Tujuan itu adalah menjadi early warning, memberikan kita peringatan, tanda-tanda, ya sinyal-sinyal. Oke. KPI tidak bermaksud untuk memberi early warning pada semua risiko. KRI hanya diperuntukkan pada sasaran-sasaran penting yang berisiko tinggi terhadap keseluruhan pencapaian tujuan strategis. Oleh karena itu, tentukanlah sasaran mana yang paling penting. Nah, itu tadi teman-teman, yang paling penting. Ya, jadi artinya ketika kelak nanti teman-teman punya sasaran, mau nanti setelah bekerja atau mau sekarang ketika teman-teman aktif di organisasi mahasiswa, misalnya, intinya, jangan semua sasaran itu dijadikan KPI. Pilih sasaran-sasaran yang penting aja, ya. Nggak usah banyak-banyak, ya. 5 gitu misalnya, 3 gitu ya misalnya gitu ya. Nah, dari situ teman-teman juga baru membuat key risk indikatornya, ya. Nah, key risk indikator itu nggak usah semua risiko, cukup pada risiko yang dipandang signifikan, risiko yang dipandang berbahaya, yang mana kalau sampai itu terjadi, maka KPI-nya, yang targetnya yang akan uh, terancam. Ya. Hmm. Kalau ada pertanyaan, jangan segan-segan ya teman-teman. Nah, ini apa yang ada di layar, ini memberikan contoh. Bila mana ternyata sasaran itu uh, pendapatan meningkat 20% gitu misalnya gitu ya, atau misalnya efisiensi penggunaan sumber daya 5%, kemudian ada risikonya. Masing-masing sasaran punya risiko. Di sini risiko yang dipilih cuma satu. Ya, mungkin ada banyak, tapi dipilihnya hanya satu saja. Dan kemudian teman-teman membuat key risk indicator. Ya, kalau teman-teman lihat
QRIS ini. Kalau misalnya sasaran itu adalah pendapatan meningkat 20% dibanding tahun lalu, QRIS indikatornya, target penjualan setiap bulan rata-rata tercapainya itu di bawah 85. Artinya, kalau misalnya tercapainya minimum 85, ada kemungkinan sasaran akan tercapai. Tapi kalau ternyata di setiap bulan rata-rata pencapaian itu nggak nyampe 85%, gitu ya. Sebulan nggak nyampe 85%, bulan kedua nggak nyampe 85%, ketiga apalagi, keempat apalagi. Nah, kalau udah kayak gitu teman-teman, kan confidence teman-teman terhadap tercapainya sasaran makin lama kan makin rendah. Tanda-tanda sasaran tercapai, tanda-tandanya jelek gitu ya, atau misalnya kita lihat contoh yang lain deh ya, misalnya sasarannya efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5%, kemudian kiris indikatornya ternyata produk cacat atau yang perlu pengerjaan ulang ternyata mencapai 5% per minggu. Kalau misalnya produk cacat atau pekerjaan ulang itu mencapai 5% per minggu, artinya kan teman-teman harus keluar biaya untuk mengerjakan ulang atau untuk membuat produk baru yang tidak cacat, yang tidak cacat. Kalau misalnya ternyata memang setiap minggu produk cacat sama yang membutuhkan pekerjaan ulang itu naik terus, ya kan sasaran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5% kan nggak tercapai. Lo gimana boro-boro, mau gimana caranya mau efisien. Produk cacat sama pengerjaan ulangnya banyak. Nah itu teman-teman, kalau teman-teman mau lihat hubungan antara sasaran tadi dengan QRIS indikator, ya kurang lebih seperti apa yang ada di layar. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa, silahkan disampaikan. Nah, kemudian ketika kita mau menerapkan QRIS indikator, itu ada kendala atau tantangannya. Pertama, seringkali kita itu keliru dalam menentukan risiko yang signifikan. Teman-teman, untuk yang pertama ini ya, seringkali ketika kita identifikasi risiko, ternyata kita mendapati risiko itu ada banyak, dan ternyata di antara sekian banyak itu, kita itu keliru dalam menetapkan, ternyata kita itu keliru dalam menetapkan mana risiko yang kita pandang paling signifikan. Kalau kita keliru dalam menetapkan risiko yang mana yang paling signifikan, maka kita akan salah dalam menetapkan QRIS indikator. Kemudian yang kedua, data yang dibutuhkan sebagai indikator risiko seringkali itu tidak mudah didapat. Atau datanya ada, tersedia, tapi ternyata tidak bisa. Otomatis bisa kita olah menjadi informasi yang bermanfaat. Datanya ada, tapi ternyata nggak bisa kita olah. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa nggak sih data yang kita butuhkan itu tiba on time, tersedia tepat waktu? Seringkali teman-teman, data yang kita butuhkan itu ternyata nggak bisa kita terima on time. Nah, ini ada yang mau nanya. Tianu, saya baca dulu. Ya. Bagaimana kita dapat menyeimbangkan tekanan dalam suatu organisasi untuk dapat mencapai KPI yang tinggi dengan tetap menjaga KRI dalam batas wajar aman, sedangkan KRI sendiri itu banyak ketidakpastian, terutama di zaman sekarang yang begitu kompetitif dengan persaingan tinggi, penuh inovasi dan teknologi baru. Ini bagus pertanyaan. Jadi, Keanu, uh, sorry to say, ya, dalam kenyataannya, kalau saya itu
itu jadi direktur, atau pada waktu saya menjadi direktur, saya selalu menekankan kepada anak buah saya bahwa kalau memang risiko itu sedemikian berbahaya, yang mana kalau sampai terjadi, KPI kita itu tidak akan tercapai. Kalau memang analisis, kan Keanu dan teman-teman lain kan di sesi-sesi hari-hari, minggu-minggu sebelumnya kan udah belajar ISO 31000 ya. Kalau memang berdasarkan hasil assessment, ternyata ada sebuah risiko yang sedemikian vital, sedemikian sensitif, sedemikian berbahaya, yang mana kalau sampai itu terjadi, maka KPI itu akan terancam. Eh, saya akan memerintahkan dan bahkan saya akan menyetujui rencana penanganan risiko, termasuk kalau memang misalnya membutuhkan biaya tinggi. Kenapa saya bersedia untuk menyetujui hal itu, Keanu? Karena saya tahu kalau risiko itu ternyata terjadi, saya cuek lah gitu misalnya ya, atau sebodoh amat lah itu risiko, biarin aja lah gitu ya, risiko ini kan bisa terjadi bisa enggak, udahlah kita berdoa saja gitu ya, kita berdoa rame-rame gitu ya, berharap ternyata risiko itu tidak menjadi ancaman. Tapi kan berharap aja atau berdoa aja kan nggak cukup kan kita harus berusaha ya. Nah kalau ternyata risikonya kejadian, KPI-nya kan nggak tercapai. Kalau misalnya KPI nggak tercapai, Keanu, yang harus mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan kepada pemegang saham itu kan saya, direktur, atau Keanu kalau nanti menjadi direktur. Ya. Dan kalau misalnya pemegang saham nanti nanya, kenapa target nggak tercapai? Atau kenapa ini ada risiko yang sudah jelas-jelas berdasarkan hasil analisis assessment dinyatakan penting, tapi ternyata kita tidak, kamu tidak ini ya, tidak memperhatikannya secara sungguh-sungguh, sehingga KPI yang nggak tercapai. Ya kan yang bertanggung jawab kan direktur, Keanu. Masa dia bilang bahwa, oh waktu itu kita udah berdoa, Dewan Komisaris, pada waktu itu kita udah berharap, pada waktu itu kita udah rame-rame gitu ya, kita doa pagi siang malam setiap Sabtu Minggu misalnya gitu ya, setiap hari sebelum kerja kita udah berdoa, tapi kita tidak melakukan upaya. Ya, jadi Keanu, kalau dari pertanyaan kamu, eh, bagaimana cara menyeimbangkan tekanan? Ya, bagaimana caranya? Ya harus menyediakan sumber daya, perhatian, tenaga, termasuk dana, Keanu. Kalau memang harus mewaspadai risiko tersebut, saya harus ngularin duit, saya harus investasi bahkan gitu ya, agar risiko itu bisa dijaga. Tujuan itu kan agar KPI saya tercapai. Saya akan melakukan segala upaya. Dan Keanu, termasuk teman-teman lain, jangan pernah lupa bahwa semua orang yang ada di dalam organisasi itu pada dasarnya adalah pemilik risiko. Jadi, pemilik risiko, jadi namanya risiko itu menjadi tanggung jawabnya si pemilik risiko, pemilik KPI. Jadi nggak bisa, Keanu, di dalam organisasi itu ada orang yang berkata, oh, tugasnya mengejar target saya, tapi tugas untuk mengelola risiko bukan saya, orang lain. Gitu ya. Itu nggak bisa, Keanu. Nggak bisa. Karena sama risiko sama risiko sama sasaran, risiko sama target, kan tadi kita udah bahas di bagian awal. Itu satu paket yang namanya risiko dengan sasaran, satu set ya. Jadi jangan pernah ya nanti Keanu dan teman-teman itu berpikir entah hari ini, entah nanti
Kalau udah lulus, sudah kerja, jangan pernah berpikir bahwa resiko bukan urusan saya hanya ngurusin target. Ya, satu paket. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Oke, tadi sampai mana ya? Ya. Kemudian tidak mudah menetapkan appetite pada KRI untuk mengambil keputusan. Seringkali kita terlambat bereaksi meski KPI sudah memberi meskipun KRI sudah memberi tanda. Nah, jadi appetite yang maksudnya itu gini, teman-teman. Misalnya KRI itu sudah memberikan lampu merah, ya. Lampu merah satu kali, kemudian lampu merah dua kali. Jangan lampu merah deh, ya. Lampu kuning, ya. Sudah memberikan lampu kuning satu kali. Setelah itu, lampu kuning dua kali. Lampu kuning tiga kali. Nah, kalau misalnya kita itu nggak bisa menetapkan appetite, yang terjadi adalah, ya, lampu kuning mau nunggu berapa kali, bos? Lampu kuning mau nunggu berapa kali, bos? Sehingga kita itu mengambil keputusan. Apakah mau nunggu sampai 10 kali lampu kuning? Kan enggak, gitu ya. Tapi apakah lampu kuning baru satu kali, kita kemudian langsung panik? Ya enggak juga, gitu ya. Nah, jadi artinya memang itu teman-teman nggak mudah. Dan memang harus ini ya, setiap perusahaan harus tetapkan appetite. Kemudian yang berikutnya, biaya untuk mengumpulkan data dan pengolahannya mungkin tinggi. Karena itu harus mempertimbangkan azas manfaat, yaitu cost and benefit. Nah, ini teman-teman, terutama kalau teman-teman belajar accounting atau prinsip akuntansi dasar, atau dasar-dasar akuntansi, pasti familiar dengan istilah cost and benefit. Jadi artinya ya teman-teman udah, kalau memang ada risiko yang harus dipantau, repot mantaunya, mengeluarkan biaya banyak, orangnya banyak, mahal pula gitu ya, ya harus dibandingkan lagi. Manfaatnya sebanding nggak? Kalau ternyata manfaatnya nggak sebanding, ya ngapain? Ya nggak usah repot-repot mengumpulkan data, ngeluarin biaya, lu manfaatnya kecil kok. Gitu. Nah, jadi itu harus dipastikan dari sejak awal. Oke, sekarang gimana cara menentukan KRA yang tepat? Nah, teman-teman, ini saya ngambil dari textbook yang kalian pegang, ya, keluaran 2021, udah 4 tahun, tapi saya lihat masih relevan. Jadi kalau teman-teman mau baca lebih rinci, silahkan buka textbooknya. Jadi teman-teman di buku textbook yang kalian pegang, itu ada menerangkan di bab 10 mengenai metodologi dalam menentukan KRI. Jadi yang pertama, teman-teman harus pahami dulu risikonya. Ya. Risiko itu kan tadi itu ya, efek dari ketidakpastian terhadap tujuan. Kemudian kalau sudah tahu risikonya, teman-teman harus identifikasi apa sih yang menjadi driver, apa yang bisa men-trigger, ya, memicu terjadinya risiko. Kemudian kalau misalnya sudah tahu apa yang men-trigger, teman-teman kan membuat rencana strategi mitigasi, ya. Dan kalau teman-teman itu sudah membuat rencana atau strategi mitigasi, bikin kontrol, barulah teman-teman bisa membuat key risk indicator. Ya, jadi key risk indicator itu teman-teman sebaiknya baru disusun kalau teman-teman sudah bisa menetapkan rencana strateginya. Entah itu mau mitigasi atau itu mau mengontrol. Oke. Apa yang ada di layar sama, ini memberikan contoh diambil dari textbook yang kalian pegang. Gambar ini kasusnya ini adalah mengenai
risiko ledakan pada pipa gas. Nah, risikonya ada yang tengah, yang warna biru itu. Kemudian berangkat ke sebelah kiri, driver, jadi dicari tahu driver risiko pemicunya apa. Rencana mitigasinya itu disebut, dan kalau rencana mitigasinya itu sudah disebut, maka kita bisa menetapkan key risk indicator. Dan kalau kita lihat ke arah kanan dari risiko, kalau sampai terjadi yang namanya ledakan pipa gas, apalagi di daerah yang berpenghuni, apa kira-kira konsekuensi yang akan terjadi? Di sini di sebelah kanan tuh ada 5 hal. Ada masalah safety, kemudian reliability, jadi artinya pipanya tidak lagi bisa diandalkan untuk mengirimkan gas atau minyak. Kemudian regulasi ada yang dilanggar. Kalau regulasi dilanggar itu bisa macam-macam ya, mulai dari denda sampai tuntutan hukum. Kemudian ada konsekuensi finansial, biasanya berupa denda, dan terakhir adalah reputasi. Nah, kan kalau terjadi sesuatu, teman-teman, apalagi kalau sampai ke media sosial, itu kan repot ya, menangani berita seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau teman-teman itu sudah menetapkan sasaran, sasaran tadi nggak selalu KPI ya, tapi biasanya KPI, walaupun nggak selalu. Ya, teman-teman selalu harus melakukan asesmen risiko. Baca aja, ingat-ingat aja lagi, asesmen risiko di ISO 31000. Kemudian setelah teman-teman itu melakukan asesmen, teman-teman nantinya akan tahu risiko mana yang perlu diwaspadai dan dikelola. Biasanya teman-teman risiko yang signifikan tadi yang perlu diwaspadai biasanya adalah risiko-risiko yang kalau di dalam matriks berwarna merah. Teman-teman pastinya di perkuliahan yang kemarin-kemarin itu diberitahu bahwa kalau matriks itu ada level-levelnya, ada yang 3 level, warna hijau, kuning, merah, ada yang warnanya 4, hijau, kuning, jingga, merah, ada yang warnanya 5, hijau, kuning, jingga, merah, sama merah tua, gitu ya. Nah, ini kalau yang dimaksud dengan risiko signifikan, artinya tuh yang merah-merah itu, yang paling atas, ya. Kemudian, hindari risiko yang mengada-ada, ya, karena gini teman-teman, seringkali seringkali kita ini paranoid ketika melakukan assessment, ya, kadang-kadang kita terlalu khawatir, paranoid, ya, sehingga segala macam risiko itu kita mitigasi, padahal enggak, ya, enggak semua risiko itu harus dimitigasi. Lagi-lagi lakukan assessment sehingga teman-teman bisa menetapkan ranking, ya, mulai dari risiko yang warnanya hijau, kuning, jingga sampai merah. Jadi yang teman-teman urus yang warnanya merah aja gitu. Kemudian tentukan respon yang tepat, dan kalau teman-teman sudah tentukan respon yang tepat, teman-teman bisa membuat KRI. KRI itu harus dirumuskan dengan baik, pastikan kuantitatif sehingga terukur, pastikan juga tahu data dan informasi apa yang dibutuhkan. Siapa PIC-nya, tetapkan prinsip SMART, kemudian perhatikan KRI secara setiap saat atau secara periodik. Ya, ada yang tergantung teman-teman. Kalau misalnya resikonya sedemikian sensitif, bukannya nggak mungkin teman-teman akan pantau setiap hari. Teman-teman, kalau teman-teman pernah berada dalam lingkungan seperti tempat saya misalnya di hulu migas ya, pertambangan minyak dan gas, atau teman-teman ada yang kerja di listrik itu misalnya, pasokan listrik, itu eh, memperhatikan risiko itu practically setiap menit loh. Eh,
kenapa diperhatikan setiap menit itu bisa? Karena dengan bantuan alat, dengan bantuan tools. Kalau manual ngerjainnya nggak nyanggupin merhatiin setiap menit ya. Nah, tapi karena menggunakan tools itu bisa ya. Kemudian seperti biasa, yang namanya risiko itu secara berkala juga harus diperhatikan. Masih relevan nggak? Kalau hari ini tinggi setelah dilakukan pengelolaan, mungkin bulan depan turun. Kalau udah turun, ya artinya kan risiko udah aman dong. Gitu ya. Nah, ada juga sebaliknya. Hari ini mungkin risikonya itu sedang-sedang warna-warna kuning atau jingga. Tapi ya kalau lolos dari perhatian atau kepleset atau ada musibah itu bencana, nggak tahunya bulan depan berubah jadi merah. Gitu ya. Jadi artinya bisa saja teman-teman di hari ini, bulan ini ada sebuah KRI, tapi ternyata bulan depan KRI-nya nggak perlu ada lagi. Karena resikonya tidak lagi ada. Atau sebaliknya, hari ini nggak ada risikonya, kita nggak bikin KRI-nya, ternyata bulan depan ternyata ada risikonya, muncul, risikonya naik grafiknya gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu terpaksa kita harus bikin KRI. Kan tujuannya early warning system. Ya. Oke. Ini ada, saya ngambil dari sebuah textbook, ini ada websitenya, teman-teman bisa baca. Ini memberikan gambaran berbeda mengenai bagaimana cara menentukan key risk indikator yang dapat diukur. Ya, more or less ini sama. Jadi yang pertama tentu saja tentukan objektifnya. Kemudian yang nomor dua, nomor tiga itu basically itu adalah asesmen risiko. Nomor empat, teman-teman kalau udah tahu risikonya apa, teman-teman bikin key risk indikatornya. Nomor lima, teman-teman harus mendapatkan persetujuan, approval terhadap KRI-nya. Kemudian nomor 6 buat threshold. Threshold itu kalau bahasa yang saya pakai di slide sebelumnya itu adalah appetite, ya. Tentukan batasnya. Kapan risiko itu yang tadinya kita bilang warna kuning itu perlu diperhatiin. Apakah sekali kuning udah langsung perhatian atau jangan-jangan 3 kali kuning baru kita perhatiin. Nah, itu threshold, ya. Kemudian find data source, jadi artinya teman-teman cari data. Establish measurement system, jadi teman-teman punya proses untuk mengukur. Nomor 9 ini standar ya, monitoring evaluation. Nomor 10 juga standar buat pelaporan karena kan perlu dilaporkan teman-teman kalau memang ada risiko. Kalau memang ternyata risikonya setelah beberapa bulan ternyata tidak pernah berwarna kuning, boro-boro gitu kan, menjadi merah. Kuning aja enggak, ternyata hijau terus. Kan teman-teman bisa take down. Tidak lagi perlu kiris indikator tersebut. Nomor 11 tentunya itu adalah melakukan review and improvement. Ya, saya rasa ini sama teman-teman dengan metodologi yang sebelumnya, hanya saja memberikan gambaran berbeda ya mengenai langkah-langkah. Ini ada contoh KRI yang bisa diukur. Contoh-contoh kembali lagi dari textbook dan website yang tadi. Kalau mau dibaca, silahkan. Ini ada linknya. Jadi mulai dari turnover karyawan, ya karyawan yang bagus-bagus pada hilang. Kemudian nomor dua, ketidakpuasan karyawan. Kemudian ada production lawan demand. Demand yang dimaksud ini maksudnya demand dari konsumen ya, dari masyarakat. Nomor 4, sales yang menurun. Nomor 5, disruption IT. Bisa jadi termasuk itu, IT cyber risk ya, ada pencurian data. Nomor 6, backup yang gagal. Teman-teman lihat masing-masing menyebutkan itu angka-angkanya. Hmm, hmm. Oke teman-teman,
Apa yang ada di layar ini memberikan hmm, kalau sampai sasaran KRI tercapai, artinya kan warna kuning atau jingganya tercapai ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini langkah-langkahnya. Teman-teman lakukan langkah-langkah ini adopsi dari ISO 31000, proses manajemen risiko. Kembali lagi, nomor satu, pelajari root cause. Ya. Nomor dua, analisis data. Nomor tiga, gunakan metodologi, dan seterusnya. Gitu ya. Ya, jadi teman-teman, tadi kan ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa, mulai dari apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan prioritas, kemudian apakah bisa melakukan keduanya bersamaan, dan seterusnya. Nah ini unfortunately teman-teman terpaksa harus dilakukan bersamaan. Dan seharusnya nggak susah, karena kan teman-teman nggak kerja sendiri, ya. Kalau teman-teman nanti kelak menjadi bos, gitu ya, menjadi pimpinan, kan punya anak buah, gitu ya, punya tim. Bagi-bagi kerjaan lah ya. Kalau memang ternyata membutuhkan bantuan dari divisi lain, departemen lain, atau direktur yang lain, ya teman-teman ngomong kepada mereka, kita minta bantuan. Ya, alasannya ini. Ya. Kalau mereka misalnya bandel, nggak mau bantu, ya kita bawa aja ke direktur utama, ke pimpinan tertinggi. Kita kasih tahu, bos, ini ada resiko nih. Tapi ternyata si meja sebelah itu nggak mau tahu, mereka nggak mau bantuin, gitu. Nah, biarin aja. Nanti urusan direktur yang menegur mereka. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini kita materinya habis, teman-teman. Makasih tadi udah ada 3 orang yang nanya, apa 4 orang tadi ya, lupa saya. 3 orang seingat saya. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan, feel free, dengan senang hati. Hmm, saya stop share. Kalau nggak ada, teman-teman, saya kembalikan ke Bu Sumani atau ke Bu Yunia. Silahkan, Bu. Oke, Pak. Ah, dari adik-adik mahasiswa masih ada pertanyaan kepada Pak Surjo? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, eh, sorry. Kita mau foto untuk Asik. ya. Ah, Tolong ya di on kan kameranya biar kita bisa foto bersama. Ini kayaknya ada 2 halaman di saya. Oke, ya, saya masih menunggu. Yang sebisa mungkin tolong nyalakan kameranya. Kalau yang tidak bisa kameranya ada masalah ya udah. Ayo, rapikan rambut, kacamata dibersihin, dibenerin. Mau foto. Ya, kita mau foto. Kita mau foto. Oke. Ada lagi yang belum? Oke. Ya, saya halaman pertama dulu di saya. Oke. 1, 2, 3. Oke, tunggu bentar. Oke, halaman yang kedua sekarang. Halaman kedua. Mari bersiap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Eh, untuk hari ini, terima kasih Pak Surjo, terima kasih Bu Yunia, dan Sama-sama, terima Bu. kasih juga kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Untuk recording, bagi mereka yang eh, berhalangan hadir karena ada kuliah atau ada kegiatan yang lain, nanti akan saya share di Teams masing-masing, termasuk di Teamsnya Bu Yunia juga nanti akan saya share.
Oke, jangan lupa tugas yang dari saya, yang untuk kelas saya. Jangan lupa juga mengisi link absen yang sudah saya kirim di chat. Oke, karena saya nggak akan share di Teams untuk link absen, jadi tolong di share, diisi link Gform itu. Oke, jangan lupa mengisi link absen tersebut. Terima kasih semuanya. Saya kasih waktu 5 menit, sorry, ya 2-3 menit untuk mengisi link tersebut kalau yang belum lihat. Oke, terima kasih Oke, semuanya. Bu. Nanti Makasih Pak teman-teman. Suto minggu Selamat sore. depan Sampai ketemu. di Rabu. Sampai ketemu minggu Selamat depan. sore Bu Sumani. Terima kasih. Terima Makasih, Bu. kasih semuanya. Oke, Yuk, Sampai ketemu minggu depan. bye. saya akan end Bye. meeting semuanya ya. Jadi tolong jangan lupa link tersebut diisi. Selamat sore semuanya.